benar-benar kita akan mendapati sebuah kondisi bumi terbelah. Ada jejak-jejak ceruk pertapaan juga, di mana kemudian lokasi ini ternyata sangat luar biasa sekali. Ini cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Gua ini memiliki sejarah yang panjang, mulai dari retakan-retakan Gunung Kelut sekitar 2 juta tahun silam ya. Kalau misalkan itu diurut lorong itu masih ketemunya titiknya di mana? Ya mungkin dulu di zaman dulu untuk sistem keamanan, misalkan kerajaan itu di sana terkepung, nah, sebagai tempat pelarian untuk meloloskan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah. Kali ini kita menelusuri sebuah gua ya teman-teman, yang cukup antik dan unik. Berbeda dengan kebanyakan gua pada umumnya. Biasanya bentuk gua berupa lubang yang menjorok atau menembus tanah atau gunung. Namun berbeda dengan gua Jegles kali ini. Gua Jegles berupa lubang seperti gua, namun bagian atasnya terbuka dan tidak tertutup. Karenanya warga setempat menyebut gua ini lebih mirip seperti gua bumi terbelah. Ya, saat ini kita menelisik ya jejak-jejak masa lalu rahasia peradaban kuno di Kabupaten Kediri. Mari kita telusuri bersama-sama. Wisata alam Gua Jegles ini sama dengan nama dusun tersebut, yakni Dusun Jegles, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Gua ini sangat layak untuk dikunjungi wisatawan. Karena selain indah, juga penuh sensasi dan magis. Pemandangan indah tampak terlihat saat wisatawan menelusuri lorong-lorong di sela bukit bebatuan. Jadi di sini kita akan mendapati semacam bumi, terbelah. Bumi terbelah. Jadi antara tebing yang satu dengan tebing yang lainnya ini terpisah. Jadi rahayu Mbah putunipun sowan Mbah semata-mata untuk eksplorasi, edukasi dan wisata religi ya Mbah ya. Jadi semoga kita diperkenankan untuk memasuki area situs yang juga dipercaya oleh masyarakat desa setempat ini, sebuah lokasi yang sangat angker dan sangat wingit, namun juga jejak-jejak magis akan tentara sekali. Seperti di sini ya. Jadi benar-benar kita akan mendapati sebuah kondisi bumi terbelah. Ada jejak-jejak ceruk pertapaan juga, di mana kemudian lokasi ini ternyata sangat luar biasa sekali. Dan ada sedimennya. Sedimentasinya itu ada sekitar 1 meteran. Nanti kalau tingginya itu ya sekitar 3 meteran. Kalau sedimennya itu dikeluarkan, ya itu pasti tingginya akan ketemu 3 meteran. Nah, akhirnya kemarin ya sempat menduga-duga beberapa teman. Arung itu dibuat, itu pasti untuk mengarahkan air itu ke tempat-tempat penting. Ya, misalnya ciri khasnya Majapahit kan begitu kan. Bisa jadi ke Surawono, Pak ya? Nah, kalau ke Surawono itu masih ada aliran airnya kan. Nah, itu bisa jadi juga ada sambungannya yang ke situ. Kira-kira dari Surawono berapa kilo Pak di sini? Kalau dari Surawono ke sini itu ya sekitar 8 kiloan. 8 kiloan. Bisa jadi diduga lorong ini tembus sampai Surawono dan mempunyai panjang sekitar 8 kilo ya. Nah, bisa jadi juga ini juga sebagai tempat untuk mengamankan kerajaan, orang-orang kerajaan. Kalau misalkan itu diurut lorong itu masih ketemunya titiknya di mana? Ya mungkin dulu di zaman dulu untuk sistem keamanan, misalkan kerajaan itu istana terkepung, nah, sebagai tempat pelarian untuk meloloskan diri. Oh, nama kepung itu dari istilah terkepung? Mungkin, mungkin dari situ. Karena tembusannya ya ke sini semua. Atau untuk menyembunyikan harta karun kerajaan, Pak? Kalau untuk itu sepertinya tidak ada lorong-lorong atau ruang-ruang yang mengarah ke situ nggak ada. Cuma hanya lorong yang panjang. Lorong yang panjang. Pertahanan perang juga. Yang lebih dekatnya itu artinya kalau lebih dekatnya itu dugaannya itu ya saluran air sebenarnya.
Cuma ini menuju ke titik istananya mana atau tempat suci apa yang masih tempat belum, yang penting itu masih belum ketemu. Karena memang yang ke kanan ini, ya kalau yang di bawah itu arung itu ke kanan itu, ya sudah masih belum terpecahkan, Mister. Nah, jadi gua dan bumi terbelah ini sudah dibuatkan semacam jalan yang agar tidak merusak kiri kanan. Ada tulisan Jawa yang masih dilestarikan ya, Jawa saat ini yang terbaca Sugeng Rawuh. Nah, Sugeng Rawuh. Jadi ternyata sangat spektakuler ya, dan sangat amazing ya, dan luar biasa ini. Nah, ini. Jadi cerita tutur yang berkembang di masyarakat gua ini memiliki sejarah yang panjang. Mulai dari retakan-retakan di Gunung Kelut sekitar 2 juta tahun silam ya, sampai kemudian peradaban tertua di Nusantara masa kerajaan Kalingga, Ratu Sima. Karena konon katanya cerita Ratu Sima kerajaan Kalingga ini dipecah menjadi 2, Kalingga Utara yang dipusat di Jepara dan Kalingga Selatan yang berpusat di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ini. Nah, lihat sekalian. Jadi tebing-tebing ini demikian indahnya gitu ya, dari aktivitas vulkanik dan tektonik serta erosi-erosi yang dibawa oleh aliran air. Nah, coba. Jadi jika kita lihat bumi ini benar-benar terbelah, langit terlihat demikian indah, kiri kanan gua ini sangat-sangat indah. Dan jejak-jejak erosi aliran air atau aliran lahar kuno itu sangat terlihat sekali. Kemudian pada masa akhir Majapahit, ada seorang penguasa Raja Majapahit yang bernama Batara Ringkeling, yaitu Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma dan adiknya Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Ini disebut Batara I Keling atau penguasa Keling yang kemudian menjadi Raja Majapahit ya. Batara Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma ini cuma singkat, tidak sampai 1 tahun, antara tahun 1468 sampai 68 itu kemudian digantikan oleh adiknya Batara I Keling juga Girindrawardhana Dyah Ranawijaya sampai tahun 1419 Masehi versi Hasan Jafar ya, Profesor Hasan Jafar. Dan di sini memang ada semacam jejak-jejak pertapaan, ada semacam jejak lingga ya, rahayu. Jadi lingga ini terbentuk secara alami, ada juga meja batu, kemudian ini meja persajian. Nah, cuman ini memang semacam dihiasi oleh kolam-kolam ya, kolam-kolam yang seperti memang benar-benar surga, mirip surga Dewa Indra turun ke dunia ya, dan luar biasa sekali. Dan ini sangat indah sekali. Nah, bahkan di sini ada semacam sumber penguripan. Nah, sumber penguripan di sini dan sangat luar biasa sekali. Nah, jadi kita rahayu. Nah, jadi kita bisa kemudian ada sumber mata air yang sangat jernih ya. Mungkin kita bisa meminumnya. Sangat segar sekali. Dan juga diduga terutama pada masa Madya ya, gua ini pernah menjadi persembunyian Pangeran Trunojoyo, karena putra mahkota Madura ini pernah kemudian memberontak kepada Amangkurat I karena bermesraan dengan VOC, sehingga meresahkan masyarakat Jawa Timur, sehingga Jawa Timur ini bangkit di bawah Pangeran Madura, kemudian menjadikan Kadiri ini sebagai istana yang dikenal dengan Panembahan Maduretno ya, yang dipimpin oleh Trunojoyo, tidak jauh dari lokasi ini. Artinya memang bumi terbelah ini memiliki sejarah yang panjang, mulai retakan-retakan aktivitas Gunung Kelut, kemudian masa Ratu Sima sebagai bumi Sambara ya, dan kemudian masa-masa akhir Majapahit memainkan peranan penting dalam tampuk kekuasaan raja-raja Majapahit, yaitu Batara Ringkeling, sampai kemudian menjadi pertapaan Pangeran Trunojoyo yang ada di Kediri ini. Dan sampai VOC pun gua ini tetap dilestarikan sebagai objek wisata dan edukasi.
Dan ini sangat menarik sekali, coba lihat keindahannya ya. Jadi ini sangat terawat sekali, dan ternyata lokasi yang berada di Dusun Jegles, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sudah sedemikian rupa dikelola oleh masyarakat desa sebagai objek wisata dan religi yang sangat recommended ya. Semoga kemudian tetap lestari ya. Dan Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di sini memang terlihat jadi jejak vulkanik tektonik sebuah bumi terbelah masa purba yang diduga aktivitas Gunung Kelut ya, sekitar 2 juta tahun silam. Kemudian ada jejak erosi aliran sungai bawah tanah yang membentuk semacam erosi ya, sehingga kemudian terlihat lekuk-lekuknya itu yang sangat-sangat indah sekali. Kemudian sejarah Desa Keling juga berhubungan dengan masa-masa abad ke-7 Ratu Sima ya, yang memiliki kerajaan yang dikenal dengan Kalingga, yang memiliki 2 istana, Kalingga Utara yang berpusat di Jepara dan Kalingga Selatan yang berpusat di Kabupaten Kediri saat ini atau Desa Keling. Setelah itu kemudian meneropong masa sejarah, tentunya kemudian para penguasa Jawa ini juga senantiasa tidak terlepas dari lokasi jejak pertapaan-pertapaan para empu ya, para pertapa, sampai kemudian memunculkan raja besar pada masa akhir Majapahit yang dikenal dengan Batara I Keling. Ada 2, yaitu Girindra Wardana Dia Wijaya Kusuma yang menaik takhta sebentar, kemudian digantikan adiknya Girindra Wardana Dia Ranawijaya. Bahkan yang sangat unik adalah ketika Jawa Timur bangkit pada masa Amangkurat I yang bermesraan dengan VOC tidak menyenangkan hati masyarakat Jawa Timur, sehingga mengangkat Pangeran Madura Trunojoyo ini kemudian membuat istana di Kediri yang dikenal dengan Panembahan Maduretno. Juga dikenal bahwasanya menjadikan celowokan atau ceruk-ceruk ini juga merupakan dikenal salah satunya adalah pertapaan Pangeran Trunojoyo. Dan ini merupakan sejarah yang sangat penting karena Pangeran Trunojoyo adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia ya. Dan sampai masa Belanda pun gua ini terlestarikan, dan yang luar biasa sekali, Desa Keling saat ini memfasilitasi dengan sebuah jalan cor yang mengambang di atas kolam ikan. Dan ini sangat recommended ya, dari kemudian para wisatawan bisa menikmati ya sesuatu yang magis, sesuatu yang sakral, dan sesuatu fenomena alam bumi terbelah yang sangat mengagumkan di bumi Kediri ini, bumi para raja. Ya, semoga bermanfaat.